Oke lah Kima, welcome back di channel VGT. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Rosidere volume 3 part 3-nya Kima. Yang dimana part kali ini akan merangkum chapter 5 sampai 6 pada volume 3-nya. Oke? Baiklah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa aku minta support kalian lah Kima, dengan cara subrek dulu dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terkima dari kami Kima, oke? Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas juga mengenai fakta menarik anime, manga maupun light novel Kima. So jangan lupa mampir kalian ya. Oke lah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan di pagi hari, tepatnya saat semua anggota OSIS sedang berkumpul di ruangan OSIS selagi menunggu giliran mereka datang. Nah, ternyata hari tersebut merupakan hari pemanggilan orang tua murid untuk berdiskusi dengan wali kelas mereka Kima. Nah, para anggota OSIS pun termasuk Masachika dan yang lainnya memilih untuk menunggu dan menghabiskan waktu di ruangan OSIS. Di sini mereka dilayani oleh Maria dengan teh buatannya sambil mereka berdiskusi mengenai kegiatan OSIS ke depannya. Sang ketua OSIS di sini mengusulkan untuk mengadakan camp pelatihan di villa dekat pantai miliknya. Nah, mendengar usulan tersebut, para anggota OSIS yang lain pun termasuk Masachika tidak ada yang keberatan. Oke, beberapa saat kemudian, Maria terlihat sedang membereskan peralatan minum mereka tadi. Nah, melihat itu, Masachika dengan spontan ingin membantu Maria. Namun Masachika sempat teringat mengenai kejadian hipnotis waktu itu. Masachika merasa sedikit canggung dan tidak tahu harus berkata apa di depan Maria. Namun Masachika tidak bisa membiarkan Maria mengurus semuanya sendirian. Masachika pun memberanikan diri untuk membantu Maria. Maria pun dengan senang hati menerima bantuan dari Masachika. Namun ternyata Kima, Maria juga sebenarnya sedang merasa canggung kepada Masachika. Maria tidak menyangka kalau adegan hipnotis waktu itu jadi sedikit berlebihan karena dirinya yang memulai semuanya. Mereka berdua pun hanya saling diam sambil bekerja. Nah, beberapa saat kemudian, Masachika pun memberanikan diri lagi untuk meminta maaf lebih dulu kepada Maria. Namun Maria malah membalas permintaan Masachika dengan pertanyaan, yaitu apakah Masachika sudah melihat itunya Maria. Itunya di sini tuh maksudnya pose bugi telan, ya itulah Kima, gak perlu aku sebut lah ya kan. Nah, menyadari maksud dari Maria barusan, Masachika pun kembali meminta maaf sambil menundukkan kepalanya. Menyadari kalau Masachika memang benar-benar tulus meminta maaf, Maria pun seketika kembali ceria dan memaafkan Masachika. Dan ya, seketika suasana canggung di antara mereka pun hilang. Masachika pun merasa sedikit lega karena satu persatu masalah karena adegan waktu itu sudah selesai. Oke, kemudian tiba saatnya waktu diskusi Masachika. Masachika pun dengan segera menuju ke gerbang sekolah untuk menjemput kakeknya. Nah, kakek di sini tuh ialah kakek dari bapaknya ya Kima. Karena ya kalian tahu sendirilah, orang tua si Masachika udah bercerai. Jadi si Masachika yang mengikuti ayahnya, otomatis wakil yang ia punya hanyalah ayahnya seorang dan kakeknya. Nah, mengingat ayahnya Masachika sedang sibuk bekerja, jadi tidak ada pilihan lain sebagai kakeknya untuk menjadi wali orang tua dari Masachika. Gitu Kima, oke? Masachika segera menjemput kakeknya dan mendapati kostum alay milik kakeknya. Nah, jadi bisa dibilang kakeknya si Masachika ini Kima, kayak kakek-kakek gaul gitulah. Pakaiannya mirip-mirip kayak anak muda padahal umur sudah tua. Nah, kakeknya pun dengan santai menyapa Masachika seakan ia bangga ingin menunjukkan pakaian trendy miliknya tersebut. Di sisi lain, Masachika sangat malu dengan tingkah kakeknya tersebut. Masachika pun dengan cepat langsung menarik lengan kakeknya dan segera ingin menuju ke kelasnya. Nah, saat berada di pintu masuk kelas, Masachika dan kakeknya berjumpa dengan Alia yang sedang ditemani oleh ibunya. Melihat kedatangan Masachika, ibunya Alia pun dengan ramah langsung menyapa Masachika. Nah, Masachika di sini sedikit bingung mengapa ibu Alia bisa mengenal dirinya padahal itu ialah pertama kali mereka berjumpa. Ibu Alia pun menjelaskan kalau Alia di rumah sering menceritakan mengenai Masachika dengan sangat senang. Setelah ibu Alia berkata demikian, Alia pun seketika tersipu malu dan langsung mengalihkan perhatiannya dari Masachika. Nah, kemudian Masachika pun langsung dengan sopan memperkenalkan dirinya. Namun Nikima, kakeknya si Masachika ini, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba langsung bertanya kepada Alia apakah Alia mau menjadi istrinya Masachika. Nah, mendengar pertanyaan tolol yang dikeluarkan kakeknya, Masachika pun seketika ikut malu dan segera menarik kakeknya untuk segera masuk ke kelas.
Sambil menahan malu, Masachika pun berpamitan dengan Ibu Alia dan Alia untuk memasuki kelas. Nah, ternyata bukan cuma kakeknya si Masachika aja, Kima. Setelah kepergian Masachika, ibunya Alia juga ikut-ikutan dengan senyum riangnya bertanya kepada Alia apakah Alia memang ingin menjadi istri dari Masachika. Namun Alia dengan malu langsung menyuruh ibunya untuk diam. Oke, setelah beberapa saat, waktu diskusi Masachika pun selesai dengan baik. Masachika pun segera keluar dari kelasnya diikuti dengan kakeknya. Nah, tepat di saat Masachika keluar dari kelasnya, hal yang paling tidak ingin terjadi oleh Masachika dan hal yang paling trauma dalam hidupnya ada di depan matanya. Yap, Masachika bertemu dengan Yuki yang ditemani oleh ibunya, yang dimana itu ibunya Masachika juga, Kima. Seketika suasana pun langsung hening, udah kayak hari kiamat lah di situ, Kima. Wajah Masachika pun seketika terlihat pucat namun diiringi dengan rasa dendam. Nah, tiba-tiba kakeknya Masachika memulai pembicaraan dengan menyapa ibunya Masachika dengan santai. Ibu Masachika sendiri membalas dengan sopan, namun seakan ia bingung apakah harus memanggil ayah lagi atau tidak kepada kakek Masachika. Karena ya mengingat ibunya udah cerai dengan ayahnya Masachika, Kima. Kakeknya Masachika juga menyapa Yuki dengan ceria, dan Yuki juga merespon kakeknya seakan mereka sangat akrab biarpun sudah jarang bertemu. Karena pada dasarnya, Yuki tidak ada dendam atau masalah dengan keluarga dari ayahnya. Jadi bisa dibilang, Kima, cuman si Masachika inilah yang benci sama keluarga ibunya, ngerti kan? Nah, karena tidak ingin melihat sosok yang ia benci tersebut lebih lama lagi, Masachika pun langsung mengajak kakeknya untuk segera pergi. Masachika pun berjalan melewati ibunya tanpa melirik sedikit pun. Begitu juga dengan ibunya, yang juga berjalan ke arah berlawanan tanpa memperdulikan Masachika. Oke, Kima, kemudian dilanjutkan saat Masachika sudah sampai di rumah. Nah, di sini Masachika masih kepikiran mengenai kejadian tadi siang, di mana ia berjumpa kembali dengan ibunya tersebut. Di sini juga diketahui, Kima, sebenarnya masalah yang terjadi antara Masachika dengan ibunya bisa dibilang hanya masalah sepele aja, terutama kalau kita yang menilai sebagai orang luar. Namun, bagi Masachika sendiri, masalah tersebut merupakan titik awal perubahan besar bagi dirinya. Ternyata nih, Kima, Masachika ini merupakan tipe anak yang haus akan pengakuan dari ibunya. Masachika selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa membuat ibunya memuji dirinya. Nah, dulunya ibunya si Masachika, Kima, selalu memuji dirinya setiap kali Masachika berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Namun ada satu titik di mana Masachika sadar kalau selama ini ibunya hanya terpaksa memuji dirinya. Yang artinya, dari awal ibunya Masachika tidak pernah mengakui Masachika, Kima. Padahal Masachika sudah berusaha keras agar bisa mendapat pengakuan dari ibunya. Hal itulah yang membuat Masachika memutuskan untuk keluar dari keluarga ibunya dan mengikuti ayahnya. Ya, pas kan kayak yang gue bilang tadi, Kima. Kalau kita sebagai orang luar, ngelihatnya kayak sekedar hanya masalah kecil saja. Toh juga ibunya si Masachika ini gak pernah sekalipun melakukan tindakan kasar ataupun memaki Masachika. Jadi hanya sebatas pengakuan aja lah inti masalahnya di sini. Cuman ya itu, Kima, bagi Masachika sebagai anak, pengakuan tersebut merupakan hal yang paling ia inginkan dan yang paling memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu. Jadi pasti Masachika tahu kalau ibunya tidak pernah tulus mengakui dirinya. Disitulah seketika itu juga Masachika kehilangan motivasi dan bahkan tidak mempunyai tujuan apapun. Dan ya itulah Masachika yang kita kenal sekarang, Kima. Oke, lanjut. Kemudian selagi mencoba ingin tidur, Masachika terus-menerus terbayang sosok ibunya tersebut. Bahkan sampai di dalam mimpi pun ia terus mengingat kejadian yang membuat dirinya trauma tersebut. Alhasil nih, Kima, Masachika pun kurang tidur dan sedikit depresi. Dan itu jugalah yang memicu Masachika menjadi sakit. Nah, pada saat bangun keesokan di pagi hari, Masachika merasa tidak enak badan dan menyadari kalau dirinya sudah terkena demam. Ya, asal kalian tahu ya, Kima, yang namanya demam itu bukan cuma karena kita masuk angin atau karena kena hujan. Jadi faktor istirahat dan psikologi itu juga bisa mendatangkan penyakit. Oke, kalian ingat baik-baik ya, Kima. Nah, lanjut. Karena merasa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk bergerak, Masachika pun memutuskan untuk tidak masuk sekolah dan membuat surat izin sakit. Masachika tidak menyangka bisa separah ini hanya karena ia teringat sekilas mengenai traumanya. Dan bahkan nih, Kima, si Masachika ini udah gak pernah lagi menyebut ibunya dengan hormat. Kalau di light novelnya sendiri, Kima, si Masachika ini manggil ibunya dengan panggilan wanita itu atau gadis itu. Lebih tepatnya wanita itulah.
Jadi udah kayak nganggap orang asing gitulah dia terhadap ibunya. Nah, karena merasa semakin frustasi memikirkan traumanya, Masachika pun memutuskan untuk kembali tidur. Nah, beberapa jam kemudian, Masachika terbangun oleh suara bel pintu yang dari tadi berbunyi. Masachika mengira kalau itu palingan hanyalah Yuki atau Ayano yang ingin mengantarkan obat. Namun Nikima, saat Masachika mengintip keluar pintu dari lubang kecil, Masachika seketika terkejut melihat sesosok gadis berambut silver dengan pakaian kasualnya. Yap, kalian juga udah pasti tahu lah ya, orang yang berkunjung ke rumah Masachika itu ialah Alia. Alia di situ berkata kalau Yuki menyuruhnya untuk mengantarkan obat kepada Masachika. Masachika di sini pun sedikit geram dengan tingkah adiknya tersebut yang selalu saja membuat kejutan tak terduga untuknya. Masachika pun membuka sebagian pintu dan menyambut Alia. Nah, awalnya Masachika mengira kalau Alia datang hanya sekedar ingin mengantarkan obat saja. Namun saat Masachika melirik ke arah tangan Alia yang sedang membawa tas belanjaan, Masachika pun seketika sadar kalau kali ini ia akan dirawat oleh gadis tsundere tersebut. Dan ya, sesuai dugaan Masachika, Alia dengan tersipu berkata kalau ia akan merawat Masachika karena Yuki yang menyuruhnya. Namun tepat setelah berkata demikian, Alia kembali melanjutkan, namun kali ini dengan bahasa Rusianya, kalau ia sendirilah yang memang ingin merawat Masachika dan Yuki tidak menyuruhnya sama sekali. Perlu kalian ketahui sebelumnya ya Kima, yang menyuruh si Alia membawa obat ke Masachika itu memang si Yuki. Namun Yuki tidak menyuruh Alia sampai harus merawat dan menjaga si Masachika, oke? Nah, kenapa aku perjelas di bagian itu? Karena nantinya ada hal penting atau plot twist yang terjadi dari kejadian tersebut. So, kalian ingat baik-baik lah yang ku bilang tadi ya Kima. Yuki yang menyuruh Alia untuk memberi obat kepada Masachika. Namun, untuk urusan merawat dan menjaga itu murni keinginan Alia. Ingat itu Kima, nanti kalian ngerti kok maksudku apa, oke? Baiklah lanjut. Nah, karena tidak tega untuk menolak tawaran Alia, dan juga karena Masachika lagi-lagi terkena serangan tsundere dari Alia, Masachika pun akhirnya pasrah dan membiarkan dirinya dirawat 1 harian oleh Alia. Alia pun seketika permisi dan masuk ke dalam dan langsung menyiapkan bubur untuk Masachika. Di sisi lain, Masachika sedang melap dan membersihkan tubuhnya di kamar yang keringatan dari tadi. Beberapa saat kemudian, Alia pun masuk ke kamar Masachika dan memberinya makan. Awalnya, Alia ingin menyuapi Masachika. Namun Masachika menolak karena tidak ingin merepotkan Alia lebih jauh lagi. Masachika pun dengan segera makan dan Alia duduk di samping Masachika sambil memandangnya terus-menerus. Bahkan Alia di sini sempat berkata dalam hatinya kalau ia sangat ingin mengelus kepala Masachika yang saat ini tengah lemah di hadapannya. Namun Alia dengan segera menghapus pikiran tersebut karena ia sendiri juga tidak berani senekat itu. Oke, kemudian setelah selesai makan, Masachika pun segera tidur karena rasa mengantuk yang sudah tidak tertahankan. Nah, sesaat ingin memejamkan mata, Alia seketika langsung berpindah mendekat ke wajah Masachika dan berkata kalau ia sangat berterima kasih kepada Masachika yang sudah membantunya sejauh ini. Nah, di sisi lain, Masachika yang sudah sangat ngantuk hampir tidak bisa mendengar perkataan dari Alia. Alia pun terus berkata sambil berbisik kalau ia juga sedikit kesal karena tidak mengenal Masachika dengan baik. Alia berjanji kalau ia akan menghabiskan waktu lebih lama lagi dengan Masachika agar bisa mengenal semua tentang Masachika. Dan ya, setelah Alia berkata demikian, Masachika pun tertidur lelap tanpa membalas sedikit pun perkataan Alia. Oke, kemudian di malam harinya, Masachika terbangun dan segera keluar dari kamar. Saat ingin menuju ke dapur untuk mengambil minuman, Masachika melihat 2 orang gadis yang sedang duduk di sofa sambil berhadap-hadapan. Kedua gadis tersebut ialah Alia dan Ayano. Alia ternyata masih menunggu Masachika dari tadi siang, sedangkan Ayano disuruh oleh Yuki untuk merawat Masachika. Mereka pun berdua seketika berebut siapa yang akan merawat Masachika. Nah, namun tiba-tiba Ayano berkata seakan mengingatkan Alia agar ia sebaiknya pulang sekarang dan bersiap-siap untuk urusan besok. Nah, mendengar itu, seketika itu juga Alia tersentak terdiam. Masachika di situ bingung urusan apa yang dimaksud oleh Ayano dan apa yang akan dilakukan oleh Alia besok. Namun Alia tiba-tiba langsung pamit pulang dan seakan mengalah untuk membiarkan Ayano merawat Masachika kali ini. Ayano pun menunduk layaknya seorang pelayan seperti biasa karena bisa mendapatkan kehormatan merawat tuannya yaitu Masachika. Ayano pun langsung menopang Masachika untuk membantunya kembali ke kamar. Nah, saat ditopang oleh Ayano, Masachika merasakan sakit di sekitar bagian pahanya, yang dimana itu berasal dari benda yang ada di paha Ayano.
Ayano pun seketika mengangkat rok mate-nya dan menunjukkan benda yang ditempel di pahanya. Ayano berkata kalau benda tersebut ialah senjata yang disuruh Yuki agar dipakai oleh Ayano. Ayano berkata kalau ia akan terlihat lebih keren dengan senjata tersebut menurut tuannya yaitu Yuki. Nah, Masachika yang melihat itu semakin heran dengan tingkah Yuki adiknya tersebut yang selalu mengotak-atik pelayannya sendiri yaitu si Ayano. Masachika pun seketika langsung memutuskan untuk lanjut tidur agar bisa kembali bersekolah besok. Okelah Kima, sekian pembahasan untuk part 3-nya. Ya, aku cuma mau bilang kalian ingat baik-baiklah mengenai penjelasan yang kutekankan tadi ya Kima. Mengenai Alia yang disuruh oleh Yuki untuk memberikan obat kepada Masachika. Karena di part selanjutnya akan muncul sebuah plot twist yang cukup menegangkan. Dan di part selanjutnya juga Kima, kalian akan saksikan keganasan MC kita yaitu Masachika yang udah mulai serius untuk melawan Yuki adiknya sendiri. Penasaran kalian kan? Makanya jangan kemana-mana Kima, jangan main jauh-jauh, tetap stay di channel ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.